Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada rekan-rekan guru pendidikan agama Islam, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Saya Nur Intoko, Sekretaris KKG PAI SD Kabupaten Wonosobo. Kali ini kami akan berbagi tentang tutorial untuk mengenal YouTube, bagaimana cara memanfaatkannya, dan juga seperti yang kita ketahui bersama, kalau untuk tahun 2020 ini MAPSI berbasis online, kita juga menggunakan media YouTube ini untuk pelaksanaan lomba. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja, nanti kita akan belajar bersama. Akan saya sampaikan tentang di mana Bapak Ibu bisa menyimpan video, bisa menyimpan rekaman Bapak Ibu, misalnya saat mengajar atau saat yang lainnya, bisa disimpan di dalam YouTube ini. Baik itu video yang hanya 1 menit saja, ataupun juga bisa sampai jam-jaman bisa disimpan di YouTube. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke browser. Ini saya menggunakan Google. Kita masuk seperti biasa YouTube. Bapak Ibu, ini biasanya kan saling nge-share link YouTube ini. Nah, ini kita saat ini akan menggunakan laptop Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa sambil praktek juga. Kita masuk ke youtube.com, www.youtube.com. Nah, ini saya sudah masuk ke YouTube ya. Ini di sebelah kiri ada beranda, kemudian bawahnya ada trending. Kalau beranda ini menunjukkan video-video yang ada di YouTube ya. Nah, ini beranda, berarti beranda depan dari YouTube, semua video-video. Biasanya ini video-video yang trending di sini, jadi video-video yang banyak orang melihatnya. Misalnya kalau kita klik di trending, nanti video-video yang muncul adalah video yang banyak sekali penontonnya, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia pun juga bisa terlihat. Ada musik, ada game, ada berita, film. Kalau ini trending diklik, ini ternyata yang sedang trending podcast ya, kakak beradik podcast, sampai 1,7 juta ditonton. Kemudian ada lagi bawahnya 2,1 juta ditonton. Ada lagi ini Syekh Ali Jabir, podcast di Deddy Corbuzier, ini 13 juta kali ditonton. Kemudian bawahnya trending dia ada subscription, bagaimana kita nanti mensubscribe ke YouTube-nya orang lain. Subscribe itu seperti follower ya, pengikut langganan. Kalau ada video baru dari yang kita subscriber, maka video itu langsung menuju notifikasi pemberitahuan ke Bapak Ibu bahwa ada video baru. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan ini. Di sini ada gambar seperti kamera, kemudian ada titik 9, ada titik 3, ada login. Kalau tulisannya login berarti kita belum memasukkan akun kita, belum bisa memasukkan email kita. Nah, caranya bagaimana? Kita login saja, klik login. Setelah klik login tadi, nanti diarahkan ke akun Bapak Ibu, ke emailnya. Saya akan memakai email KKG-PAI-SD Kabupaten Wonosobo @gmail.com. Diusahakan emailnya yang Google Mail ya, Gmail. Karena saat ini, akhir-akhir ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang
dipermudah dengan Gmail ini. Kita masukkan sandi kita, kemudian klik berikutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi memasukkan email dan password Bapak Ibu, nanti di sini sudah terlihat lagi yang tadinya tulisan login, ini terlihat dengan email kita. Kalau misalnya Bapak Ibu yang belum diberikan foto profil, mungkin terlihat huruf saja, mungkin huruf depannya saja, I, A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Tapi karena ini sudah ada profilnya, KKGPI Kabupaten Wonosobo @gmail.com, ini sudah ada profilnya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu emailnya belum pernah didaftarkan ke akun YouTube, maka di sini tulisannya buat channel. Buat channel, atau di keterangan sini kalau misalnya bahasanya bahasa Inggris, berarti di sini juga mengikuti tulisannya. Kemudian setelah itu YouTube sendiri mempunyai bantuan berupa YouTube Studio. Jadi kita sebagai pemakai akun YouTube, kita disediakan yang namanya YouTube Studio. Kalau kita klik ini, berarti kita sudah akan mulai untuk mengolah, mengedit, dan sebagainya dengan YouTube ini. Nah, setelah tadi diklik YouTube Studio, maka akan masuk ke dalam sini ya. Ada dashboard, ada video, ini sebelah kiri kalau dilihat. Ada dashboard, ada video, playlist, analitik, komentar, subtitle, monetisasi, koleksi audio, setelan, kiriman masukan. Kemudian di sebelah sini ada performa live stream terbaru, karena kemarin akun KKG ini untuk live pada waktu rakor lomba MAPSI. Ini jadi video-video yang terbaru akan dimunculkan di sini. Kemudian ada notifikasi, ada berapa subscriber kita yang mengikuti akun kita ini, ada berapa orang. Ini akun yang baru ya, KKG ini sudah 29 orang. Kemudian Bapak Ibu, kalau di sini di sebelah kanan ini dilihat ada tanda panah ke atas, ini tulisannya upload video, kemudian yang ini live streaming. Nah, untuk menggunakan menggunakan YouTube ini, kita yang pertama akan mempelajari tentang upload video. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan video Bapak Ibu melalui fitur ini, upload video. Misalnya kita pilih ya, klik upload video, kemudian akan muncul seperti ini. Tarik lalu lepas file video yang ingin diupload. Video akan bersifat pribadi sampai Anda mempublikasikannya. Nah, ini pilih saja, klik pilih file. Nanti akan diarahkan ke file di laptop Bapak Ibu. Nah, misalnya akan mengupload satu video di sini. Saya klik, saya pilih filenya. Kemudian dari YouTube ini nanti akan menerima file yang kita upload. Upload itu kita kirim ya, ngirim video ke YouTube-nya. Kalau download berarti saya mengambil dari YouTube. Kalau upload saya mengirim ke YouTube. Demikian Bapak Ibu. Kemudian setelah sambil upload, di sini sudah 21% diupload. Di sini tertulis ada judul. Ini wajib diisi. Nah, judul ini wajib diisi. Apa yang akan kita namakan ini videonya? Ini di sini judulnya. Seperti misalnya besok pun kalau misalnya untuk live streaming untuk lomba pun juga sama, diberi judul seperti yang tertulis pada juknisnya. Misalnya live lomba adzan dan iqomah, nomor undi berapa, lomba MAPSI online Kabupaten Wonosobo tahun 2020, yaitu sesuai dengan juknis yang ada.
Nah, ini harus diisi Bapak Ibu. Kita isi saja video latihan. YouTube. Judul ini menunjukkan bahwa video kita isinya tentang apa. Nah, ini. Jadi kuncinya di sini supaya orang lain pun kalau mencari video kita mudah. Kemudian deskripsi, di bawahnya deskripsi. Deskripsi ini menunjukkan keterangan tentang isinya video kita itu tentang apa. Ini bisa diisi. Kemudian thumbnail. Bawahnya ada thumbnail. Thumbnail ini covernya. Pilih atau upload gambar yang menunjukkan isi video Anda. Thumbnail yang bagus akan tampil menonjol dan menarik perhatian penonton. Kalau kita melihat ke YouTube, pasti nanti langsung terlihat ada gambar seperti posternya. Walaupun itu bukan videonya, ada posternya. Misalnya ini. Ini saya sudah upload tadi video ya. Ini secara otomatis dari YouTube membuat cover dari video kita, men-screenshot video kita. Walaupun kita juga bisa upload sendiri, kita buat posternya, kemudian kita upload di yang namanya thumbnail ini. Misalnya saya pilih saja yang ini, yang di screenshot oleh YouTube. Playlist ini seperti album kalau kita membuat folder-folder pada file ya. Nah, ini juga sama. Misalnya buat playlist, ada pembelajaran kelas 1, pembelajaran kelas 2, pembelajaran kelas 3, dan seterusnya. Ini buat playlist. Kemudian nanti misalnya membuat video tentang kelas 1, maka masukkan ke playlist tersebut supaya mudah untuk mencarinya. Kalau sudah selesai. Kemudian ke bawah lagi, di sini ada penonton. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Dan ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, ini tidak akan berlanjut ke perintah selanjutnya. Kalau video ini ramah untuk anak-anak, maka kita pilih ya video ini dibuat untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, misalnya tidak untuk anak-anak, untuk dewasa, maka dipilih tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Karena misalnya akan dipasangi iklan pun nanti suatu saat video kita, maka mengikuti tentang ini penonton kita. Kalau penontonnya hanya untuk anak-anak, berarti nanti iklannya pun akan menyesuaikan dengan anak-anak. Tapi kalau misalnya video ini tidak dibuat untuk anak-anak, maka iklan apapun tentang orang dewasa pun bisa masuk. Misalnya saya pilih yang ya video ini untuk anak-anak. Kemudian ke bawahnya pembatasan usia lanjutan. Pembatasan usia lanjutan ini apakah mau dibatasi atau tidak? Tapi kalau dipilih anak-anak kan tidak muncul. Misalnya tadi dipilih yang untuk dewasa, tidak ramah anak, maka di sini ada pilihan. Ya, batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas, atau tidak, jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas saja misalnya. Nah, ini pembatasan usia. Kemudian opsi lainnya, kalau ini diklik di sini ada tulisan promosi berbayar. Jika Anda menerima apapun yang bernilai dari pihak ketiga untuk membuat video, Anda harus memberitahu kami. Kami akan menampilkan pesan yang memberitahu penonton bahwa video Anda berisi promosi berbayar. Kalau misalnya di dalamnya ada iklan, misalnya kita dapat endorse dari teman kita, kita upload video, kemudian teman kita pengen titip iklan jualan kerupuk misalnya. Nah, di dalam antara video dengan video di dalamnya dimasuki iklan. Nah, ini harus diklik supaya YouTube pun tahu kalau di dalamnya ada iklannya. Kemudian ke bawah lagi ada tag. Tag ini seperti kata kunci. Tag dapat berguna jika penonton sering salah mengeja konten video Anda. Jika tidak, tag berperan kecil dalam membantu penonton menemukan video Anda. Kalau orang mencari video kita, maka supaya orang-orang mudah mencarinya, kita beri kata kunci di sini. Misalnya tadi kan latihan YouTube, maka kita buat saja latihan
latihan, koma. Ini nanti otomatis akan memberi spasi tersendiri. Nah, latihan YouTube bagi GPAI misalnya, bagi GPAI. Nah, kemudian koma. Ini kata kuncinya. Kalau orang mencari latihan YouTube bagi GPAI, mungkin akan menuju ke video kita. Kemudian bahasa, subtitle, dan teks. Misalnya kita pilih bahasa untuk video Anda dan juga sertifikasi teks jika diperlukan. Nah, ini kalau misalnya dipilih, nanti orang luar negeri pun akan bisa menonton video kita. Misalnya orang dari luar negeri pengen menonton video kita tapi tidak tahu subtitlenya. Nah, ini YouTube sudah menyediakan subtitle walaupun kadang kurang pas untuk kalimatnya. Misalnya mau dipilih bahasa video, kita klik di sini. Klik pilih. Setelah pilih nanti diarahkan. Misalnya cari saja negara Indonesia. 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 Sertifikasi subtitle. Ini nanti otomatis. Kalau orang luar negeri melihat video kita, ada subtitlenya di bawah, terjemahannya. Tanggal perekaman, misalnya mau diklik tanggal perekaman, bisa dipilih di sini. Tanggal rekamannya tanggal berapa. Misalnya tidak ditulis pun tidak apa-apa, karena ini tidak wajib diisi seperti yang tadi tentang anak-anak, tentang judul, itu wajib diisi. Lokasi video misalnya ini mau diisi lokasi. Ini sudah dikonversikan dengan convert dengan Google Maps, sehingga misalnya menulis misalnya Wonosobo, nanti akan muncul Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, ini nanti akan muncul. Kemudian lisensi dan distribusi, lisensi YouTube standar ini dilewati saja kalau sekarang. Izinkan penyematan, publikasian ke feed subscription, dan beritahu subscriber. Nah, kategori, tambahkan video Anda ke sebuah kategori untuk memudahkan penonton menemukannya. Misalnya kita kategori videonya ini tentang apa? Ini bisa kita pilih apakah tentang film dan animasi, ataukah tentang kontennya tentang mobil dan kendaraan isinya, atau tentang musik, hewan peliharaan, dan sebagainya. Misalnya tentang pendidikan. Nah, karena kita kan pendidik ya, kontennya mungkin isinya tentang pendidikan, kita pilih yang pendidikan. Komentar dan rating. Komentar dinonaktifkan untuk video ini. Kenapa kok dinonaktifkan? Karena tadi kita pilih yang untuk ramah anak. Kalau misalnya dipilih yang untuk dewasa, konten untuk dewasa, nanti ini visibilitas komentarnya ini akan muncul. Iya. Jadi orang-orang pun bisa berkomentar di video yang kita upload ini. Tampilkan jumlah suka dan tidak suka yang diberikan penonton untuk video Anda. Misalnya ingin orang lain pun bisa menjempoli kita, jumlah suka ataupun tidak suka. Nah, itu. Ini misalnya kalau diklik ini akan muncul. Tapi kalau ini tidak diklik, nanti pun tidak akan muncul. Hanya video saja. Jumlahnya tidak muncul, ya, hanya tanda jempol saja. Kemudian setelah selesai dari sini ini sampai akhir, uploadnya pun sudah selesai diproses. Ini diklik berikutnya. Nah, berikutnya ini masuk ke yang kedua, tadi detail, kemudian ini elemen video. Elemen video ini tambahkan layar akhir, biasanya sesudah video selesai ada gambar, misalnya gambar cover kita dengan video yang terbanyak, misalnya diatur. Kemudian ada lagi tambahkan kartu. Ini misalnya orang lain diberikan di tag, diberikan keterangan video sebelumnya, misalnya ada video sebelumnya yang kita upload di channel kita, nanti ada keterangan di atasnya kalau ini diisi. Karena ini untuk anak-anak, maka ini tidak muncul. Kemudian lanjut, visibilitas. Nah, ini yang penting Bapak Ibu.
visibilitas ini pilih waktu publikasi dan siapa saja yang dapat melihat video Anda. Simpan atau publikasikan. Nah, ini video yang sudah kita upload, apakah dipilih dengan pribadi ataukah tidak publik atau publik. Kalau pribadi berarti hanya Anda dan pengguna yang dipilih yang dapat menonton video Anda. Orang lain, orang yang umum itu tidak bisa melihat video kita. Yang melihat hanya pribadi, hanya kita saja dan orang yang kita kasih tahu di video itu. Kemudian yang kedua, tidak publik. Kalau dipilih tidak publik berarti video kita akan kita lihat sendiri dan juga orang lain yang kita kasihkan link video kita. Link itu ini sudah muncul di sini, link video, misalnya diklik salin link video. Nah, ini muncul link disalin ke papan klip, kemudian membuka WA web, kemudian kita share di grup. Nah, nanti orang lain pun bisa melihat video kita. Tapi kalau orang lain yang tidak tahu link kita, maka mereka tidak bisa melihat link kita. Beda dengan yang bawahnya ini. Kalau bawahnya ini publik. Publik itu siapa saja dapat menonton video Anda. Jadi orang lain, siapapun yang mencari tadi judulnya ya, latihan YouTube untuk GPAI misalnya. Nah, ini nanti orang lain akan menemukan. Suatu saat nanti akan menemukan. Apalagi kalau misalnya sudah banyak yang menonton, banyak yang like, itu biasanya menjadi trending. Dicari pun sangat mudah. Kita pilih saja. Saya akan milih yang tidak publik supaya hanya saya saja dan orang lain yang saya berikan. Bapak Ibu, ini ya tidak publik. Tadi kita pilih yang tidak publik, kemudian kita simpan. Oke, setelah kita simpan, maka setelah ini berarti video kita sudah siap untuk ditonton orang lain. Apakah pribadi saya tonton sendiri atau tidak publik, orang lain yang punya link kita juga bisa nonton, atau untuk publik. Publik itu jadi semua orang bisa menonton. Nah, ini video dipublikasikan. Ini linknya, misalnya mau bagikan link ke Facebook, Twitter, Blogger, kemudian Reddit dan lain-lainnya. Ini muncul semua. Tinggal diklik, kemudian nanti akan masuk ke medsos Bapak Ibu. Tutup, selesai. Nah, itu Bapak Ibu, satu fitur yaitu upload video. Jadi video kita kalau misalnya diupload ke YouTube, nanti pun orang lain akan mulai bisa melihat video yang kita simpan. Tadi ini ya, di sebelah kanan kita memakai yang upload video, kita live streaming. Nah, kalau upload video tadi kan kita sudah bahas bersama. Kemudian misalnya kita cari di mana tadi video yang kita upload. Nah, di sini di sebelah kiri ada dashboard video, kita pilih yang video. Nah, kalau ini video diklik, maka muncul video-video kita yang sudah kita upload. Di sini misalnya tadi ya, video latihan YouTube ini. Ini masih bisa diatur di sini. Misalnya akan diedit, masih kurang misalnya. Ini munculnya seperti ini. Misalnya tadi video latihan YouTube, ini kan kurang. Saya mau ditambahi untuk GPAI. Guru Pendidikan Agama Islam. Nah, setelah itu misalnya di sini mau tambah deskripsi pun bisa. Thumbnailnya mau diganti dengan buatan kita bisa, dan seterusnya sampai bawah. Ini masih bisa untuk diedit. Kemudian setelah itu baru sebelah sini simpan. Nah, ini sudah disimpan. Kita kembali lagi ke video tadi. Kembali sini. Kembali.
Apakah sudah berubah? Judulnya harusnya sudah berubah. Nah, ini Bapak Ibu terlihat ya video channel kita, video latihan YouTube untuk GPAI. Tadi kan belum ada untuk GPAI-nya, ini sudah ada. Kemudian di sini tertulis tidak publik, karena tadi kita pilih yang tidak publik. Dibuat untuk anak. Ini pembatasannya dibuat untuk anak. Kemudian tanggal uploadnya terlihat. Penayangan berarti berapa orang yang sudah nonton, siapa yang komentar siapa saja, kemudian suka tidak sukanya berapa. Nah, ini yang kita upload. Kemudian Bapak Ibu kita kembali ke YouTube Studio tadi di dashboard. Nah, setelah masuk dashboard ini, kita tadi kan sudah mempelajari tentang upload. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran atau tutorial tentang live streaming. Kita masuk ke part yang kedua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.